Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahis salatu wassalam alaika wal ali bikal huda khairun ni'am. Ya sahibal isra'i wal mi'raji, ya sahibal maqami ya dzat daraji. Anta rasulun wa nabiyyun ummi, anta rahimun habibul mun'imi. Ya syafi'u ya musyaffa'u, kullu syafi'in huwa minka yashfa'u. Antal musyaffa'u syafi'u shfa'lana indal karimi abadu wa rabbina. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binazrah musilatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Para hadirin dan hadirat pemirsa TVNU Kabupaten Sukoharjo yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah yang cukup penting, pokok dan sangat mendasar di dalam kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini kita akan membahas masalah as-salatu lillahi wahdah. As-salatu tawi salat iku lillahi kagem Allah Subhanahu wa taala, wahdahu hale suwijine Allah Subhanahu wa taala. As-salatu ibadatun wal aslu fil ibadati alla takuna illallah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. As-salatu tawi salat iku ibadatun penghambaan. Wal aslu fil ibadati, wal aslan utawi pokok asali fil ibadati ing dalam penghambaan iku alla takuna yen ta ora ana apa ibadah ora ana iku illallah kejaba Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala, kama kaya dene keterangan kala kang ngendikan sapa Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru lan ora padha diperintah illa liya'budullaha kecuali yen to padha gelem ibadah manembah ngumawula Allah ing Allah Subhanahu wa taala mukhlishina halimurni lahu untuk Gusti Allah adina ing agama hunafa'a hali hanif wa yuqimulan padha gelem nindakno jumenengno sapa wong akeh as-salata ing salat wa yu'tu lan padha gelem nindakno az-zakata ing zakat wa dzalika lan utahe mengkono perintah iku dinul qayyimati agama sing lurus. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, dari pengertian ini kita bisa mengambil sebuah pengertian bahwa sholat yang kita laksanakan adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan merupakan bentuk pengabdian atau ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya maka mari kita bersama-sama introspeksi dan mengkoreksi diri sendiri. Sholat yang kita laksanakan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hal ini memang ada perintah atau dawuh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika kita melaksanakan ibadah sholat kita merasa diperintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semurni-murninya. Dalilnya jelas, saya kira tidak perlu kita ulang sebagaimana yang kita baca tadi di atas. Wa anidduhak Ibni Qaisin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha tabaraka wa ta'ala yaqulu anna khairu syarikin faman asyraka ma'i syarikan fahuwa li syariki.
Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita melaksanakan sebuah ibadah memang lillah. Lillah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita ini dalam pengertian menjaga niat kita secara baik dan benar. Niat itu tentu saja Bapak Ibu juga sudah mengetahui. Niat itu fil qalbi, niat itu di dalam hati. Nah, bila mana kulon jenengan ini niat usolli fardhu isya umpamanya lillahi subhanahu wa ta'ala, itu adalah kalimat niat. Tetapi yang terpenting di dalam hati kita, niatnya itu adalah memang untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memang melaksanakan ibadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, agar bisa kemudian kita merasakan lillah, tentu pemahaman di dalam hati kita merasakan bahwa ketika kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tentu saja harus merasa billah. Maksudnya bagaimana? Kita ini semuanya diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Sebab Allah lah yang memberikan kekuatan kepada kita, sebab Allah lah yang memberikan kesempatan kepada kita, sebab Allah lah yang memberikan waktu kepada kita, sebab Allah lah yang memberikan kekuatan untuk melaksanakan perintah itu. Dan ketika kita bisa melaksanakan itu, merasakan billah ini, maka kita nanti akan mengarahkan segala aktivitas kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam hal ini adalah bab sholat, adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Rasul Muhammad SAW ngendikan, innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul ana khairu syarikin. Ana utawi ingsun Gusti Allah iku khairu syarikin sak api-apike kanca. Faman mongko te sinten mawon iku asyraka nyekutokke sapa man mai sertane ingsun syarikan ing kanca, fawa mongko utawi man ufawa mongko utai syarik iku li syariki kanggo koncoku. Ya ayuhan nasu hai para menungso akhlisu padha murnekno awakmu kabeh akmalakum ing perbuatan-perbuatan nira kabeh. Fa innallaha tabaraka wa taala mongko sak temene Allah Subhanahu wa taala iku layak balu ora nampa sapa Gusti Allah minal a'mali sangka perbuatan-perbuatan illama kecuali ing barang kholasa kang murni apa ma lahu kanggo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk kita camkan di dalam diri kita, hati dan rasa kita, batiniah ruhaniyah kita, bahwa ibadah kita memang murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja hal ini akan kita tiru dari beliau Rasulullah Muhammad SAW, yang mana di dalam kitab yang lain, salah satunya mungkin di dalam kitab Nasaihul Ibad, beliau Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani ngendikaaken lahu sifatu kamalatil ubudiyah. Beliau Rasulullah Muhammad SAW menika anggadai sifat penghambaan yang paling sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya terusakan. Wa an Rubaih bin Abdurrahman bin Abi Sa'id Al-Khudri an abihi an jaddi qala kharaja alaina Rasulullah SAW wa nahnu natadzakaru masihat dajjal. Faqala ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Faqulna bala ya Rasulullah. Faqala asyirkul khafi. Ayakumar rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadzi rajulin rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi. Saya kira tidak perlu saya artikan seperti di atas agar lebih mempercepat penjelasan ini, bahwa ada sebuah cerita dari para sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang ini diriwayatkan dari Rubaih bin Abdurrahman bin Abi Sa'id Al-Khudri, dari bapaknya, dari kakeknya. Rasulullah SAW itu keluar menemui kita. Pada saat itu kita sedang bercengkerama memikirkan, mengingat Masihud Dajjal.
Kemudian Kanjeng Rasul Muhammad SAW berkata kepada kita, ala ukhbirukum bima wa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Apakah saya tidak pernah memberikan kabar kepadamu dengan atau tentang sesuatu yang mana saya lebih khawatir daripada Masihud Dajjal. Kemudian para sahabat ngendikan, bala ya Rasulullah, enggih Kanjeng Nabi. Faqala, ngendikan Kanjeng Nabi, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Ayakumar rajulu fayusalli fayuzayyinu sholatahu lima yara min nadhir rajulin. Apabila ada seseorang itu berdiri kemudian mengerjakan sholat, wa fayuzayyinu sholatahu, kemudian memperbagus sholatnya, lima yara min nadhir rajulin, karena ingin dilihat oleh orang lain. Rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi. Ini bagian dari sesuatu yang paling dikhawatirkan oleh beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting untuk kita tancapkan di dalam hati. Kita koreksi sarang-sarang. Salat kita itu memang untuk lillah atau untuk lin nafsi atau untuk lil ghairi. Ini penting. Kenapa? Karena memang dawuhnya Gusti Allah itu as-sholatu lillahi wahdah. Tetapi di dalam prakteknya setiap hari justru kita sendiri ini seringkali mengabaikan. Dohirnya mungkin kita sholat, tetapi batiniahnya kulon jenengan ini berada di mana? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sindiran, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang sudah mengerjakan sholat saja masih disindir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dalam pelaksanaan ibadah sholatnya ang sholatihim sahun. Dari sholatnya saja mereka pada melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya karena ingin dilihat oleh manusia, baik tetangganya, baik keluarganya, baik siapa saja yang ingin melihat kita. Nah, ini yang paling dikhawatirkan oleh beliau Rasulullah Muhammad SAW, sehingga akhirnya Kanjeng Rasul Muhammad SAW niku mengkhawatirkan tentang yang namanya syirik khafi. Rubeh bidhamir ra wa fathil ba al muwahhadah ba'daha ya'un wa akhirul hurufi ha'un muhmalatun. Wa an Mahmud bin Lubat qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayyuhan nasu iyyakum wa syirkas sarair. Qalu ya Rasulullah wa ma syirkus sarair? Qala yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu jahidan lima yara min nadhrin nasi ilaihi fadzalika syirkus sarair. Rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihihi. Ini ada sebuah cerita hadis yang lain juga, bahwa Kanjeng Rasul Muhammad SAW memperingatkan kepada kita sekalian sebagai umatnya, yang bahasanya memang untuk semua manusia, khawatirlah kamu sekalian dan syirik yang tersembunyi, rahasia. Sahabat ketika mendengar dawuh Rasulullah SAW seperti tadi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang disebut syirik sarair, syirik yang tersembunyi? Kanjeng Nabi ngendikan, yakumur rajulu fayusalli fayuzayyinu sholatahu jahidan lima yara min nadhrin nasi ilaihi. Seseorang berdiri mengerjakan sholat, memperbagus sholatnya, tapi lima yara min nadhrin nasi ilaihi, tetapi hanya untuk dilihat oleh manusia. Fadzalika syirkus sarair, dan itulah yang disebut dengan syirik tersembunyi. Maka dalam kesempatan ini saya mengingatkan kepada diri kita sendiri, diri saya sendiri dan panjenengan semua, untuk terus senantiasa mengkoreksi sholat dan ibadah kita, apakah memang sudah untuk lillahi wahdah atau justru ingin dilihat oleh orang lain. Para hadirin dan hadirat, para pemirsa TV NU yang saya hormati, dalam hal ini kita sudah membahas masalah as-sholatu lillahi wahdah, bahwa sholat itu pada pokoknya sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di dalam kitab Madza fi Sya'ban, sebagaimana yang dianjurkan oleh PCNU Kabupaten Sukoharjo, memang ada banyak sholat yang mengiringi dalam pembahasan
kali ini, tetapi maaf mungkin tidak bisa kita sampaikan satu persatu. Mungkin ada pertanyaan, apakah sholat itu bisa digandengkan dengan niat-niat yang lain? Apakah boleh sholat tetapi ada kebutuhan hajat, apakah boleh? Nah, di bawah ini memang ada penjelasan-penjelasan yang memperbolehkannya. Niyatun idhofiyatun, niat-niat yang disandarkan. Wala yubdahu fi niyatil musalli idza mana wa ba'dal ikhlas lillahi bi sholati niyatun ukhra mundarijatun tahta niyatil asliyati wa mudhafatun ilaiha. Tidak dicela di dalam niatnya seorang yang mengerjakan sholat apabila setelah niat secara ikhlas hanya untuk Gusti Allah, kemudian ada niat yang lain yang keluar setelah niatnya yang pokok itu kemudian disandarkan. Apakah boleh? Wa qad jaa'a fis sunanin nabawiyyati ma yadullu ala dzalika bal ma yahussu ala fi'lihi wa yuraghibu fihi wa yad'u ilaih. Di dalam Sunnah Nabawiyah ada banyak dalil yang menunjukkan hal itu, bahkan mendorong untuk mengerjakannya, bahkan menganjurkan untuk suka, senang untuk melakukannya dan berdoa dan mengajak kepadanya. Wasahu maja'a fi hadzal babi sholatul istikharati wa hunaka sholatul hajati wa sholawatun katsiratun biniyatin mukhtalifatin wa li aghradin syakhsiyatin wa hajatin wa masaliha wa manafi'atun yawiyatin wa sanadhkuru ba'da syawahidi. Jadi di dalam kitab ini, bab ini ada keterangan-keterangan yang lebih sahih. Jadi untuk menunjukkan bahwa niatun idhofiyatun kepada niat setelah ikhlas karena Allah itu diperbolehkan untuk ada niat yang lain, sebagaimana contoh sholat istikharah. Dan di sana juga ada sholat hajat, ada sholat banyak sekali dengan niat-niat yang berbeda, dengan tujuan-tujuan yang khusus atau tujuan-tujuan pribadi, kebutuhan-kebutuhan, kemaslahatan, kemanfaatan duniawi. Wasanat guru ba'da syawahidi, dan kita akan melaksanakan menuturkan sebagian tersebut di bab yang lain. Tentu saja ini merupakan sebuah permulaan dari bahasan kita tentang as-sholatu lillahi wahda. Oleh karenanya maka saya dalam hal ini mengajak kepada diri saya pribadi dan panjenengan semua, mari bersama-sama terus mengkoreksi sholat kita, ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan dilandasi rasa mahabbah imaniyah wal mutaba'ah kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima ibadah kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita nderek di belakang beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bimbingan para masyayikh, terutama para muassis NU, dan dalam hal ini kita juga dibimbing oleh PCNU Kabupaten Sukoharjo. Demikian saya kira pembahasan singkat karena memang waktu yang tidak luas, hanya terbatas saja. Ada banyak salah, ada banyak kekeliruan dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah minar rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyafa wa tarbiyah wa minal ghauzi radhiyallahu anhu wa nadra wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.